Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Taklim An-Nur Minal Haq yang kami hormati dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini, marilah pada kesempatan hari ini untuk acara berikutnya kita simak tausiah ataupun pengajian hikmah silaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah atau hikmah silaturahim ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak Ustaz Selamat Soro, Sarjana Hukum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, para sepuh, bini sepuh. Di sini ada berapa yang sudah 70 ke atas? Ini sudah bini sepuh. Jadi sedang berikan sambutan. Bapak Mariono mungkin tertua ya di majelis ini. Ini manusia langka. Yang ngomong suci. Tadi saya tanya umurnya Pak Mudore itu sekitar 73 ya Pak. Pak Mariono di atasnya, di kakak seperguruan. Kepada seluruh jemaah Majelis Taklim Masjid An-Nur Al-Mina Al-Haq dan seluruh yang hadir dari seluruh lapisan, dari anak-anak usia TK sampai bapak-bapak usia tua, bapak ibu usia tua.
Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Dikumpulkan, dipertemukan dalam momen yang luar biasa bagi sekalian. Telah tampil tadi di depan kita anak-anak kita yang akan melanjutkan kita semua nanti. Mari kita bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita semua, dan kita berharap untuk selama-lamanya kenikmatan anugerah yang harus layak kita syukuri, yaitu anugerah iman, hidayah, ketakwaan, dan betul-betul suatu nikmat yang itu merupakan karunia Allah. Dzalika fadlu wa yu'tihi may yasha wa huwa dzul fadlil 'adzim. Betul-betul Allah pilih kasih. Tidak semua orang dipilih untuk diberi hidayah, imanan, ketakwaan. Jadi diingatkan oleh kasepuhan kita Bapak Mariono di Banjarkembar ini, insya Allah pilih Kudu Bandung untuk yang menjadi terbaik dalam iman dan Islam, ketakwaan kita. Takbir. Allah Akbar. Cukup rokok ya. Allah Akbar. Bangga, bersyukur. Dan itu memang perintah Allah SWT, berbangga-bangga dengan hidayah. Bangga dengan banyaknya kita yang dianugerahi oleh Allah hidayah. Coba kita lihat berapa juta yang hadir di sini. Luar biasa. Ya. Sampai tidak memuat lagi tamu undangan. Ada yang duduk lesehan, ada yang saling panggung, dan macam-macam. Kebanggaan luar biasa. Yudhiru ala dini kullihi wal kariyal musyrikun. Ini semua adalah untuk apa? Memenangkan agama ini di atas muka bumi ini. Meskipun orang-orang musyrik itu benci. Keberadaan banyaknya kita ini jangan dikira masalah yang sepele. Banyak yang benci dengan keadaan kita seperti itu. Tapi itulah tabiat, ya. Antara cahaya dan kegelapan akan selalu bertarung sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ambil hikmah, kita bertemu, berkumpul, bersilaturahim di pagi atau siang ini. Diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna halaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian manusia dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki perempuan itulah kami ciptakan, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di sini pun mewakili ibu sekalian, ya. Ini berbagai suku. Ya tadi
negara bagian RT 1 presidennya Amiruddin. RT 2 siapa Pak? Pak Cikiri hadir. Presiden RT 3 Pak Nur Rahman. Dan terakhir Presiden RT 4 Bapak anak Acem Sugiono. Ya. Di sini berbagai macam bangsa, berbagai macam warna kulit, bahasa, adat istiadat berkumpul menjadi satu. Itu semua sama, ya, sama. RT 1 tidak lebih mulia dari RT 4. Ya. Jenengan yang kulitnya putih tidak lebih mulia dari yang kulitnya hitam. Jenengan yang kaya, jenengan yang miskin, sama kedudukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang mulia itu yang takwa. Jadi kita tidak memperdulikan, ya, kulitnya putih, kulitnya coklat, kita itu sawo matang ya, terkenal ya, sawo tua. Ada merah, ada coklat, sama saja. Karena Allah ciptakan manusia, tobatnya begitu. Perlu Bapak Ibu ketahui, manusia itu sampai kita hari ini, yang mungkin jumlahnya sudah ada mungkin 7 miliar lebih seluruh bumi, itu hanya berasal dari 3 bapak. 3 bapak. Jadi menurut ahli sejarah, manusia pertama bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam beranak pinak. Dari mereka kemudian ada Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, Nabi Nuh. Nah, kemudian terjadilah kemusnahan manusia di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak ikut Islam waktu itu. Ya. Sehingga Nabi Nuh ya muslim, agamanya Islam sama dengan kita. Banjir bandang melanda bumi ini. Komunitas manusia musnah kecuali yang beriman, yang ikut kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Jumlahnya berapa juta Bu yang ikut Nabi Nuh waktu itu? 80 orang. Ya, 80 orang naik kapal. Seluruh bumi ditutup oleh banjir bah. Nabi Nuh punya 4 putra, Kan'an, Sam, Ham, Yafet. Ya, nah, satu yang mau tidak ikut keimanan, dia harus mati, musnah. Dan 80 orang dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam itulah 3 putra beliau dan anak cucunya, anak keturunannya. Ya, Sam, Ham, Yafet. Kemudian mereka pun setelah terang benderang, setelah banjir reda, mereka pun hidup membentuk masyarakat dan berpisah-pisah satu sama lain. Bapak Sam, Bapak saya sebut Sam, ini moyangnya orang Arab. Jadi bangsa Arab itu moyangnya Bapak Sam. Kemudian Bapak Ham, ini moyangnya orang Habasyi atau orang Afrika. Kira-kira sudah ada pandangan ya, yang apa ngomong gitu ya. Jadi kan bukan keturunan keberapa nggak tahu. Campuran Afrika apa campuran Cina orang ngerti. Nah yang Yafet itulah
Orang mengatakan itu menurunkan upah moyangnya Rom atau bangsa Eropa Barat. Eropa dan Barat itulah Yahudi. Nah, lalu mereka berkembang biak menjadi suku-suku bangsa-bangsa. Kemudian tentu terjadi saling silang, ya kan? Lalu muncullah berbangsa-bangsa yang lain, ya. Ada berapa bangsa di muka bumi ini, Bu? Negara berapa, Bu? Berapa, Bu? Dua, sulit teman. Berapa? Kurang lebih 196 negara di muka bumi sekarang. Itu semua adalah para blasteran, ya, dari tiga moyang ini. Makanya jangan heran kalau kita baca buku sejarah bahwa bangsa Indonesia itu nenek moyangnya dari Yunan. Kata para sejarah yang mono, belum teliti yang mono, ya, ditelusuri moyangnya kita itu dari Cina, Bu. Yunan namanya, provinsi Yunan. Walam soal, ya. Jadi kan coba ke Kalimantan, di sana ada suku Dayak, itu mayoritas. Di Jawa ada suku Jawa, Sunda dan sebagainya, ya kan? Nah kemudian kita juga miniatur di buku Bandung ini. Tadi saya katakan ini berbagai bangsa dan suku nih berkumpul, ya. Nah semua ini sesungguhnya lita arofu, gak ada keistimewaan apa-apa kecuali takwanya. Jadi kita berbangga karena Allah pilih kita dusun desa yang penuh dengan corak ragam manusia ini, tetapi disatukan dengan takwa hidayah. Allahu Akbar. Ayo, aja merem, ngantuk jambul itu, ngantuk ya. Tadi salah doa ya, Bu. Doanya mau belajar apa, Bu? Rabbi hudni ilma barjubni. Nah, itu tadi apa? Allahumma bismika Allahumma ahya. Jadi betul ini salah doa itu, ya. Baik, Bapak Ibu adik sekalian, inilah hikmah kita bersilaturahmi, mengingatkan bahwa kita ini sesungguhnya bersaudara, ya. Saudara secara insaniah, saudara kita semua, bapak moyang kita itu tadi, dan berujung nanti pada Adam alaihissalam. Makanya orang sepeneliti berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita, tapi boleh berbangga dan harus berbangga dengan iman, ya. Kalau ingatkan, lihat surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, disebabkan karunia Allah dan rahmah dari Allah. Karunia dan rahmat terbesar adalah hidayah, iman dan Islam. Fa bidzalika falyafrahu. Untuk yang demikian itu adalah kalian berbangga-bangga, bersenang-senang, ya, ceria, bangga jadi muslim, senang, jangan minder, ya, isin di dalam Islam, ya. Banyak kan di antara kita malu jadi orang Islam. Jangan, justru kita harus berbangga, ya. Wa khairum mimma yajma'un. Kenapa? Karena nikmat ini, hidayah ini lebih baik dari apapun yang biasa mereka kumpul-kumpulkan, dunia dan sisinya. Ibu, apa yang biasanya kumpulkan, Bu? Buat ya, Bu? Nah, Bu. Ada berapa M, Bu, uangnya? Kalau tanya ribu kecil, ya, M saja walaupun nggak ada. Ya, ini harus berbangga. Ya, berbanggalah jadi muslim, menjadi teladan. Bapak dan Ibu hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin di sana Ibu, betul saya sini. Mungkin kelas mana ya?
Sudah habis ya. Kebanggaan kita ini bukanlah hanya milik kita saat ini. Mari coba kita, ibu bapak sekalian, kita tengok tadi sejarah perjalanan kita dalam iman dan Islam. Bisa tadi kita menengok sejarah manusia, juga mari kita tengok sejarah perjalanan iman hidayah, khususnya di Dukuh Bandung ini. Sebenarnya saya terharu sekali Bu melihat anak-anak kita ya. Kenapa? Karena dia adalah masa depan kita, ya, penerus kita, generasi pelanjut kita. Semakin hari kita semakin tua, mau tidak mau sunatullah ya pasti mati. Kalau kita mau lihat ya ibu bapak sekalian, foto-foto mungkin kenangan-kenangan silaturahim yang terakhir dulu. Kita akan lihat yang hadir siapa kan jadi di foto ya Bu ya, di syuting ya. Nanti jangan ditengok Bu, foto yang akan datang, foto yang datang masih ada apa enggak? Iya. Beberapa yang hilang, oh ini sudah hilang, dan nggak ada maksudnya. Ya. Ini harus perhatikan ini. Pendahulu kita banyak ya. Kita ini sudah generasi keberapa di Dukuh Bandung? Ini manusia langka tadi, ya. Memang nggak ada sampai usia segini. Yang jelas bahwa anak-anak kita ini besok yang akan menjadi pengganti-pengganti kita. Sebenarnya ini yang hadir usianya berapa ya? Yang hadir ini usianya berapa? Oh banyak ya. Rata-rata berapa umurnya nih rata-rata? Orang sejauh juga. Ya paling persentase ya. Yang umurnya ya 40 ke atas, acung. 40 ke atas. Apa ya? Orang saya sin. Udah ada, ya ada. 40 sampai 50 lah. Ya, sekarang 50 ke atas. Bagus begitu. Baik, ya. Saya juga ngacung. Sekarang yang 60 ke atas. Oh, saya isin. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, artinya melihat usia ini karena ketahui ya manusia itu menjalani hidup itu sebenarnya di atas kumpulan waktu atau umur. Semakin berjalan waktu semakin berkurang dan semakin habis. Ya. Nah. Di umur-umur kita ini kalau seorang ulama membagi manusia itu 4 tahapan ya Bu ya. Pertama tahapan yang dimana kuliah anak-anak. Anak-anak itu tadi ya dari mata usia lahir ya sampai dia berusia balik. Itu anak-anak namanya. Kemudian setelah itu umur 14 sampai mulai dewasa sampai 40 tahun. Itu umur pemuda. Pemuda itu panjang ya. Orang yang mulai harus memiliki jati diri. 15 atau 14 sampai 40, 25 tahun. Panjang ya. Nah, 40 itu puncak manusia fase kedua ini. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sana. Yaitu ketika mencapai usia matang, ya matang, yaitu 40 tahun. Setelah itu tahapan ketiga masuk ke sampai usia 60. Inilah masa menjelang atau mencapai tua.
masa kuhulah kalau para ulama mengistilahkan, ya, dewasa, artinya dewasa itu matang penuh. Nah setelah itu masa disebut dengan tua, 60 ke atas, tua, mereka buruk tua, aja nombeng, tua rika, 60 ke atas, sehat, ya, marhalah tua namanya, perjalanan tua. Dan setelah itu tidak ada penyebutan masa lagi. Berarti jenengan kalau sudah di masa tua, masa terakhir. Innalillahi. Ya, itu. Mari ya. Jadi tempatkan diri kita pada tempatnya ini. Jangan salah tempat. Umur swidak tahun senengnya hiburan. Swidak tahun senengnya karaokean. Rugi, kita bisa 17 tahun. Ya, jangan berkata walaupun saya tua semangat muda, keliru Bu. Saya tua semangat tua, begitu, nggak usah malu, ya. Baik ya, apa hubungannya Ibu sekalian? 10-20 ya Bu, masih lama Bu, sampai jam 2 nanti. Oh, stres ya. Tapi ini biasa ngajar nggak ada Bu. Ya nggak ada. Aduh dengarkan ya. Jadi itu perjalanan dan kita berarti secara otomatis kalau sudah sampai usia tertentu kita pun akan musnah. Ya, mati habis. Siapa yang menggantikan generasi? Nah kita ini ya. Segini aja lah sudah. Ini katakan yang 40 ke atas tadi berapa persen ya tadi ya? 60% ada ya, 40 ke atas ya. Kira-kira 30 tahun lagi masih ada apa enggak? Ya. Kira-kira. Berarti kalau sekarang ini yang 40 saja, berarti 30 tahun lagi 70 tahun. Masih enggak kira-kira? Berarti yang 50 berarti 80 tahun. Jawab salam dari. Ya. Ini perhatikan betul ya Bu ya. Siap alih generasi. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita harus mempersiapkan generasi pelanjut iman dan Islam kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnabihim dzurriyyatahum. Ya. At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, nanti kami pertemukan mereka semua dengan bapak-bapaknya atau pendahulu-pendahulunya. Ini artinya isyarah iman itu diwariskan, ya dilanjutkan generasi berikutnya. Saya meninggal, anak saya. Jenengan meninggal, anak jenengan gantinya. Begitu. Sehingga tahun 2000 ditambah berapa tadi Pak? 30 sekarang 22 ya, ditambah 30 berapa? 2052. Pak Marian insya Allah nggak di sini juga. Insya Allah nggak di sini. Nggak duduk lagi di sini. Ya, nggak usah tersinggung Pak. Bisa jadi saya juga nggak berdiri di sini lagi. Ya, karena saya sekarang 56 tahun Bu. Kalau ditambah 30, 86, ya. Saya sendiri kurang suka Bu, umur di atas 80. Aneh ya. Melasi Bu semakin tua. Gimana kok? Ulang tahun terus Bu ya. Kesampul visi selamat ulang tahun. Giginya tunggal 2. Terus ya. Coba. Jenengan sampai 100 tahun ya. Giginya sudah nggak ada Bu. Nggak bisa makan apa bakso apa tuh yang urat. Ya. Kenapa makan kok di blender? Kok sengsara lu apik mati lu. Ya. Jadi banyak ayat Al-Quran yang isyarah
yang berisalah kepada kita harus mempersiapkan generasi. Dan kita bangga terenyuh betul saya melihat mereka ratusan dan jutaan yang juga hadir di panggung ini. Kalau hadir semua nggak kuat panggungnya. Dan kita bangga itu buku Bandung minimal ya, walaupun banyak dari luar desa kita, kelurahan kita ya. Ingat ya, pepatah mengatakan Subhanul Yomi Rijalun Wajib ya. Pemuda hari ini sesungguhnya adalah pemimpin masa depan ya. Paham Rabu? Jadi besok yang berdiri di sini tahun 2070 mungkin bukan saya, sudah ganti. Tadi yang nyanyi-nyanyi ya, yang baca Quran yang gantikan. Ya, betul. Nanti yang gantikan Pak Marino siapa saya nggak tahu. Putu anaknya berapa aja. Karena yang melanjutkan dia laki-laki ya. Jadi bangga punya anak banyak, Bu, ojo minder punya anak banyak kok. Jenengan punya anak kok cuma satu, malah sibuk ketua masih ngurusi. Punya anak dua kok bangga. Jenengan nomor 70 di rumah sendirian, anaknya yang pertama di Papua, di pejabat sih. Anak yang kedua di Lampung, jenengan dewek kau. Nah, saya lanjut. Nafiyatikum ya, itu di tangan kalian para pemuda tadi apa? Amrul ummah, urusan umat di tangan kalian nanti para pemuda. Jadi yang ngurusi umat ini, bangsa negara ini yang mereka nanti. Wafi Adam itu di kaki kalian itulah hayat Tuhan, kehidupannya bangsa ini di tangan mereka. Nah ini makanya kalau kita paham demikian, Bapak Ibu akan senang ya, akan bangga bahwa perjalanan hidup kita ini tidak berhenti hanya di dunia. Besok kita di dunia ini hanya giliran saja, ya, giliran, saling berganti. Sehingga tadi saya tanya, nggak usah takut, nggak usah cemas ya, tahun 2070 jenengan masih ada atau tidak nggak masalah. Jenengan masih akan tetap ada kalau ada pelanjut iman. Kita ambil contoh hubungan sekalian ya, di Spanyol, Andalusia, Eropa, selama 8 abad dikuasai kaum muslimin, negeri muslim 8 abad, tapi kemudian dimusnahkan, dihancurkan oleh kekafiran. Sehingga Spanyol ya sekarang negeri kafir, negeri orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Ya tidak adanya persiapan yang menggantikan generasi-generasi yang beriman sebelumnya. Ya. Jadi ibu harus mendukung dan bangga anak-anaknya ya bisa aktif, bisa eksis di TPA, TPI. Dan ibu bapak juga harus bangga eksis di majelis taklimnya. Jangan malah jadi apa Bu, pecundang ya, gembosi. Betul pecundang Bu, tentang pindong. Pecundang. Ya. Pecundang. Api-api anak semua senang loh, ini pecundang namanya. Ya. Apa Bu? Pecundang. Ya, baik. Begitu ya, ini hikmah bertemunya kita di hari Ahad ini 15 Syawal ya 1443 Hijriah. Bersyukur, mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu kembali ya. Bangga jadi muslim ya, bangga ya. Bangga takbir. Bangga. Oh ya. Bangga. Islam itu mulia. Orang itu semakin tua, ya kata orang apa Bu, tua telah ya, betul. Ya. Orang kalau kata Rasulullah dan sebuah hadis, seorang Muslim bila ia ida balagha arba'ina sana, kalau sudah 40 tahun, nah ini ya, maka Allah Ta'ala
hisabahu. Allah akan memberikan kepada dia hisab yang ringan. Jadi kalau jenazah 40 itu pertanda jenengan sudah mulai diberikan oleh Allah keringanan-keringanan. Artinya dimaklumi. Tadinya umur 30 ya, Ramadan bisa menghatamkan 3 kali. Ya, ada ya. Tapi ketika 40, berapa Bu? Jenengan kemarin berapa Bu? Berapa lembar? Tadarus berapa lembar selesai? 9? Ada yang separuh, ya kan? Padahal dulu waktu muda. Tetapi jangan minder, jangan merasa kecil hati. Walaupun jenengan mampu 8 lembar nilainya sama ketika maksimal jenengan muda dulu. Itu salah satu mana diringankan hisabnya. Ya. Jadi kalau saya semakin tua nggak apa-apa, jangan dihina ya. S2 tambah lulu. Ya, amal saya masih utuh ya. Alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mukmin itu yang beramal saleh itu nggak pernah terputus pahalanya. Ya. Jadi yang 40 nggak usah ketar-ketir ya. Langsung dipun pakai pulang yang jamun mulai boyokan 40 wis boyokan. Lah kan saya ketir. Boyokan. Ya. Nah, ketika 60 tahun. Ketika 60 tahun kan selama apa? Razaqallahu ta'ala inabah ilai ya. Allah akan menugerahkan pada muslim tadi inabah, cenderung kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Muslim temenan bersyukur 60 bukan keburukan, justru diberi Allah semakin khusyuk ya, karena godaan dunia sudah sangat berkurang usia 60. Insya Allah Pak Mariono dengan cantik pun tak dilihat ya. Nah kalau sendiri itu pun betul lirik gitu. Lirik tok beliau gitu. Orang mendelik lirik tok. Artinya ada ketertarikan, tapi untuk 60 ke sana nanti ya tidak begitu. Usuk ya. Maka yang 60 bersyukur pada Allah. Itu si muslim, si tidak isi muslim wah. Nah kemudian saat yang sana 70 tahun apa? 70 tahun kata Rasulullah seorang muslim hatahu ahli sama. Dia dicintai penduduk langit. 70 tahun ini manusia ini. Ini sudah dicintai oleh para malaikat. Betul langit itu malaikat. Ya, sekti itu, sekti. Ya. Senang dicintai para malaikat. Ya. Masih ingin Pak? 80 masih? Masih nggak tahu pasal Islam ya. Nah sekarang kalau sudah 80, apa kata Rasulullah SAW? Sabdakallah Ta'ala Hasanabi Wasa'a Sayyadi. Kalau orang sudah mencapai usia 80 tahun muslim, maka Allah tetapkan kebaikan-kebaikannya dan dihilangkan keburukan-keburukannya. Artinya aman, Isra bakal murtad, ora bakal kendus. Tapi bolong dulu, ya, itu bisa bapak. Kalau ada orang umur 80 tahun kan bisa manjat ke bapak, bukan. Ya. Masih tambah lagi Pak, ingin 90 terakhir 90. 90 dapat 3 keistimewaan kata Islam. Yang pertama diampuni dosa-dosanya, mata qadam baju bahwa mata ahad. Pertama, kalau muslim sudah usia 90 tahun maka dosa-dosanya habis langkah dosanya wis. Ini dengan ngantos 90 orang dosa dihapus. Yang kedua, wasyafa'ah di ahli baiti. Dia diberi hak oleh Allah memberi syafaat ahli rumahnya. Ya, 90 tahun diberi hak oleh Allah memberi syafaat bagi ahli rumahnya.
Maaf ya ibu sekalian, kok di rumah jenengan ada manusia yang umurnya 90 tahun muslim itu disayang, ya karena bisa pak jenengan yang ngopeni kabeh. Kebanyakan kayak begitu bu. Kalau punya anggota keluarga yang sudah tua, jadi fitnah, ya kesuh. Karena orang tua itu ya maaf ya pipis saja orang izin, ya pipisnya yang kasur. Tapi kalau kalian sabar, dapat syafaat yang bisa. Dan yang ketiga, orang 90 tahun itu apa? Dicatat oleh sebagai asir, apa tawanan. Tawan Allah di ardi, di bumi ini. Ya. Jadi kalau dengan kau isi umur 90, muslimah punya 3 keistimewaan. Ya. Apa pertama tadi? Orang didosa. Ya. Bisa beri syafaat bagi keluarganya dan dia itu titipan Allah saja, titipan. Maksudnya orang ini besok belum masuk wis, nggak ada masalah. Ya baik, tugas sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Hikmah silaturahim. Tahun berapa sekarang bu? 1453 Hijriah. Sudah menjadi kesepakatan ya Bapak Sekuan, insya Allah kita mengadakan 2 tahun sekali. Ya bisa berubah. Sementara kerja begitu. Ya. Jadi kita akan bertemu 1455. Nek isih. Mintalah kepada Allah diberi panjang umur ya. Karena manusia terbaik adalah yang mantala umru wa sunah amal. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus amal-amalnya. Dan yang paling penting lagi tadi ya, berbangga terus jadi seorang muslim. Kebanggaan terbesar kita Pak Ibu sekalian, karena siapapun kalau muslim pasti masuk surga lalu Islam kalian ini. Ya, kullu ummatin yadkhulunal jannah kata beliau SAW. Seluruh umatku pasti masuk surga. Pasti orang saminan pasti. Amin ya Rabbal alamin. Aja jangka ya. Ya, terus makanya kita bangun Bu ya di Tugu Bandung ini khususnya ukhuwah. Kita nggak beda-bedakan Bu Muhammadiyah apa enggak ya. Jadi jangan memancing permusuhan. Jangan memancing perpecahan. Kita itu semua bisa ahli surga. Nah soal perbedaan apa tadi? Fastabiqul khairat. Jadi kan ke surga, jadi kan di tingkat berapa? Kalau pameran cerita dari ning kebun apa? Asal di surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Lah kita cari yang tertinggi. Bisa jadi saudara kita, istilah kalau dia itu tetangga ya ngomong ya, tetangga sebelah. Tetangga sebelah surga nomor 5 kita belum dirinya ke-7, tapi itu saudara kita begitu. Ya, serah masalah bu terawih 2 rakaat ya ngono, terawih 11 rakaat ya silakan. Yang penting fastabiqul khairat, ikhlasnya mutabahnya kita sungguh-sungguh. Ya Bu ya, jadi undangan ini pun sebenarnya tidak terbatas 3 majelis taklim, siapapun mau datang ya. Tapi yang bakal cukup itu nenol. Ya biasanya saja yang nyumbang kerbu 1. Kita mudah bisa inisiatif ya. Saya siap nyumbang insyaallah tumbang ya itu disampai. Jadi kita boleh berbagi kebahagiaan. Nah kalau hari ini ada 9 apa Pak? Ini panitia 9-nya apa ini? 9 apa ini? Dagingnya apa ini ya? Dagangnya ya biasalah ayam kalkun. Tidak apa-apa. Tapi kita berharap ya, kita sesama muslim bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Ini ayat sebelum tadi, ayat 13 itu 10 Al-Hijr. Tidak lain nama itu ada tuh hasr. Alat membatasi. Mukmin itu mukmin ya. Mukmin itu orang yang telah mengucap la ilaha illallah itu mukmin namanya. Walaupun mungkin ada yang tinggi ada yang rendah. Ya.
semua saudara, sedulur, ya. Wis ora sak blerik-blerik kan usoli, kena usoli blerik-blerik ora usah. Ngono usoli, ngono apa lagi? Sama nawa itu sama budi ya. Apa-apa, ya. Apa nawa itu sama budi merusak puasa? Boten, ya. Ya. Jadi ke depan kita bangun apa Bu? Ukhuwah Islamiyah di Dukuh Bandung khususnya, Banjar Kembar umumnya, dan seluruh Indonesia. Oke. Maka damaikanlah saudaramu bila mereka berselisih, damaikan. Saling apa Bu menjaga hati, saling apa tasamu ya. Ya, ini penting. Dan bertakwalah kepada Allah. Lalakum turhamun. Mudah-mudahan kalian semua mendapat rahmah Allah. Oke. Sebagai takbir. Aku dari hati wastafirullah. Satu ayat. Mari sekarang kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana wa'ad id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.